Ini nggak bobo deh. Ya, saja. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala UPT SD Negeri Serang 1, Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan UPT SD Negeri Serang 1 yang berbahagia. Puji alhamdulillah, kesempatan siang hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti salah satu kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di UPT Negeri Serang 1 dalam rangka pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu yang hormati, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti di yaumil akhir mendapat pengakuan dari beliau dan senantiasa mendapatkan syafaat dan bersama-sama masuk surga yang Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dihormati, pada kesempatan siang hari ini agenda kita adalah diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11. Sebelumnya nanti kami mohon dengan hormat kepada Ibu Kepala UPT SD Negeri Serang 1 untuk membuka acara diseminasi pada siang hari ini. Kemudian nanti dilanjutkan materi diseminasi yang akan saya sampaikan selaku calon guru penggerak angkatan 11. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon Ibu Kepala UPT SD Negeri Serang 1 untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara pada siang hari ini, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di UPT SD Negeri Serang 1. Kepada Ibu Sri Tuti SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta dengan Bapak Ibu tenaga pendidikan UPT SDN Klaten 1. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada penjenengan yang sudah bisa mengikuti undangan dari Pak Langir selaku guru penggerak angkatan 11 pada siang hari dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dari hari nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini akan merupakan agenda yang dilaksanakan oleh guru penggerak kita angkatan 11 tahun 2024 dalam
rangkuman aksi nyata diseminasi untuk Bapak Ahmad Mudakir SPD yang melaksanakan tugasnya selaku guru penggerak angkatan yang ke-11. Kami mengharapkan kepada Bapak Ibu semuanya, bukan hanya Pak Nage saja yang nanti untuk melangkah melaksanakan kegiatan guru penggerak, tapi harapan kami penjenengan semua Bapak Ibu guru khususnya di UPT SD Negeri Sadang 1 ini bisa mengikuti dan mendaftar menjadi guru penggerak. Jangan takut dan jangan beban atau jangan katakanlah berat melaksanakan adanya guru penggerak. Tetapi kalau nanti sudah dilaksanakan, insya Allah apapun yang penjenengan lakukan nanti akan mudah. Nanti semuanya bisa penjenengan untuk mengadopsi sebuah kegiatan ini ke Pak Bagian selaku guru penggeraknya. Ini harapan kami penjenengan supaya bisa melaksanakan kegiatan ini dan bisa mendaftar. Kalau nanti setelah untuk SDN sampai saat ini sudah melaksanakan guru penggerak semua, insya Allah kemajuan pendidikan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Ya. Belum dapat jatah hari ini atau tahun ini, mungkin tahun akan datang. Insya Allah mungkin akan bergiliran di penjenengan-penjenengan semua untuk menjadi guru penggerak. Nanti akan tiba saatnya. Kalau sekarang ada kesadaran dari Bapak Ibu untuk mendaftarkan menjadi guru penggerak, besok lambat tahun akan merupakan kewajiban bagi penjenengan untuk menjadi guru penggerak. Sekarang yang sampai daftar itu yang bisa mengikuti, tapi besoknya karena ini dia anggap sudah Allah belum nanti saja karena saya ditakut nanti kebanyakan kesibukan dan sebagainya. Lambat tahun saat tibanya nanti penjenengan akan dapat giliran merupakan kewajiban penjenengan untuk menjadi guru penggerak. Di monggo senyaman penjenengan masih muda untuk bisa menjadi penggerak. Jadi nanti Pak Dakir kalau penjenengan agak kesulitan bisa mengadopsi atau meminta bantuan Pak Dakir. Itu yang kami sampaikan penjenengan. Yang kedua untuk Pak Dakir juga. Setelah selesainya melaksanakan kegiatan guru penggerak ini, paling tidak penjenengan sudah bisa mengetok bularkan, apa yang sudah sampai apa penjenengan terima dalam materi di guru penggerak ini kepada teman-teman kita, sehingga setelah penjenengan menerima selama proses pelaksanaan kegiatan proses guru penggerak ini yang penjenengan terima, materi ini bisa kita keluarkan. Sekali lagi akan membantu oleh teman-teman kita semua untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang baik itu bagaimana. Dengan guru penggerak ini tidak lepas kegiatan-kegiatan aksi nyata penjenengan selama dalam proses pembelajaran di kelas, baik itu guru kelas maupun guru mapel. Ini nanti akan kalau jenengan mau mengikuti dan yang sudah seperti ini, insya Allah akan ada perubahan dan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sekali lagi nanti pelaksanaan kegiatan yang paling tidak adanya bisa membagi waktu antara kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan guru penggerak. Ini memang kalau kita lihat full banyak kegiatan yang harus dilaksanakan di luar sekolah, yaitu dalam arti kegiatan atau tugas selama pelaksanaan proses guru penggerak. Ini harapan kami Pak Dakir bisa menyampaikan materi-materi yang sekiranya Bapak Ibu guru keluarga besar SDN Sadang butuh atau ada perkembangan-perkembangan baru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, apalagi yang terkait dengan adanya kurikulum merdeka ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Harapan kami Bapak Ibu guru bisa melaksanakan materi-materi nanti yang disampaikan Pak Dakir. Ada kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilanjut untuk Pak Dakir menyampaikan materi, dan mohon tolong untuk Bapak Ibu guru untuk bisa melaksanakan dan memperhatikan serta mengikuti dengan sesama apa yang disampaikan Pak Dakir selaku sumber dalam pelaksanaan guru penggerak ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilanjut pada saat ini sekitar jam 10:15 dilaksanakan kegiatan diseminasi ini, dan kami buka pada pukul 10:15 kegiatan diseminasi guru penggerak angkatan 11 dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan demikian tadi sambutan sekaligus pembukaan dari Ibu Sriawati selaku Kepala UPTS Negeri Serang 1. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saatnya kita masuk kepada materi diseminasi budaya positif di UPTS Negeri Serang 1. Sebelumnya kami ulangi lagi, ya, kami awali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, karena ini adalah program guru penggerak. Ini gak hanya saya saja, tetapi harapan saya pandangan semua juga selalu bergerak. Artinya bergerak bukan hanya berjalan, tetapi bergerak untuk pendidikan kita, pembelajaran kita, bergerak untuk lebih baik lagi. Bapak Ibu, saya di sini adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tuban. Ada sekitar 300 sekian di Kabupaten Tuban yang mengikuti calon guru penggerak angkatan 11. Next, next. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, ini kesepakatan yang nanti juga bisa berubah mestinya ya. Jadi kesempatan dalam forum diseminasi yang pertama, nanti kita harus saling menghargai, sepakat menjadi pendengar yang baik, kemudian minta izin ketika keluar atau kelas, kemudian mengangkat tangan saat bertanya atau berpendapat, menjaga kebersatuan. Nah, materi ini nanti kita sampaikan, kita ikuti dengan santai tapi serius, kemudian usahakan nanti selesai tepat waktu. Next. Nah, karena kita satu lembaga, gak usah dilihat fotonya, langsung saja. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di UPT SD Negeri Serang 1. Next. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ada beberapa materi memang padat ini ya. Yang pertama nanti terkait dengan disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang keenam segitiga restitusi. Nah ini nanti ya akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang telah saya sampaikan tadi, mulai dari disiplin positif sampai segitiga restitusi. Ini sebelumnya saya juga mohon maaf, yang ini diseminasi itu artinya kita menyampaikan informasi yang sudah saya dapatkan, saya ketularkan kepada panjenengan. Jadi bukan berarti saya lebih pandai, lebih menguasai, tidak. Tapi diseminasi itu saya mendapatkan pengetahuan, saya mendapatkan pembelajaran, kemudian saya sampaikan kepada rekan saya, itu namanya diseminasi. Jadi sifatnya sebenarnya tidak seperti workshop atau diklat, lebih penyampaian informasi kepada rekan. Next. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, ini yang diangkat pada modul 1.4 dari calon guru penggerak. Yang pertama adalah disiplin positif. Bagaimana caranya nanti kita menerapkan disiplin dan kita bisa mengajak peserta didik kita itu untuk bisa bertanggung jawab dan tumbuh kesadarannya ya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, ya, terutama tindakan-tindakan peserta didik di sekolah. Lanjut. Nah, masih terkait disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal mereka. Jadi bukan akibat dari paksaan, ujian atau hukuman. Jadi siswa ini disiplin, ya. Siswa disiplin artinya di sini tidak ada tekanan
baik itu adanya paksaan atau mungkin mereka disiplin karena ingin mendapatkan ujian, atau mereka disiplin karena takut nanti mendapatkan hukuman. Tetapi mereka disiplin ini benar-benar tumbuh dari dalam diri mereka, dan ini memang membutuhkan proses tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita menerapkan disiplin ini kepada peserta didik kita. Next. Nah, ini ada 6 karakter dalam profil Belajar Pancasila yang sudah umum kita pelajari, ya. Ini sudah diajarkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. 6 karakter atau 6 profil Belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi di sini ada nilai religius yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Kita sebagai pendidik tidak hanya memberikan pelajaran, tidak hanya menyampaikan materi, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk bagaimana caranya peserta didik kita itu keimanan dan ketakwaan mereka itu bisa meningkat dan mereka bisa berakhlak mulia. Jadi tidak harus melulu oleh guru agamanya saja, tetapi kita sebagai pendidik kita juga punya tanggung jawab untuk dimensi yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa. Selanjutnya adalah kemandirian. Nah, bagaimana caranya peserta didik kita, ya, walaupun kelas 1 tentunya di sini fasenya berbeda. Nanti dengan punya metode atau trik sendiri bagaimana cara peserta didik kita itu mandiri, ya, sesuai dengan fase mereka. Yang ketiga, berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global. Bineka di sini maksudnya kita beragam. Dalam satu kelas saja itu kita sudah bisa menemukan begitu banyak keragaman pada peserta didik kita. Ya, dari gaya belajar mereka, karakteristik mereka, kemudian kompetensi mereka. Ya, bagaimana cara kita menyampaikan, cara kita membimbing, menuntun peserta didik kita untuk saling menghargai keragaman tersebut. Ya. Yang keempat, bergotong royong. Nah, ini nilai gotong royong, ya. Jadi siswa harus mulai tumbuh karakter, sifat gotong royong. Ya, gotong royong ini bisa diterapkan di lembaga atau sekolah kita. Contoh adalah mungkin kerja bakti membersihkan kelas. Kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan sekolah yang bisa diikuti secara bersama-sama. Yang kelima adalah kreatif. Nah, kreatif ini tentunya memerlukan pemikiran yang agak kritis, ya. Nanti ada hubungannya dengan beranalitis, karena kreativitas anak memang macam-macam. Ya. Nanti tentunya di sini yang lebih paham adalah gurunya masing-masing. Ya. Yang keenam, beranalitis. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebagai pendidik, bagaimana kita bisa memunculkan atau mungkin bisa memantik anak didik kita itu untuk beranalitis. Karena selama ini ketika kita menyampaikan materi, ya, dan ketika kita menyampaikan materi itu mungkin hanya sekedar menyampaikan atau ceramah, maka anak itu kurang memperhatikan. Nah, bagaimana caranya agar anak itu bisa muncul nalar kritisnya. Jadi kita harus selalu memancing, kita harus memberikan stimulus atau rangsangan, ya, sering memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik sehingga anak itu terus otaknya berputar. Kemudian kalau kita menyampaikan atau memberikan pertanyaan, jangan pertanyaan yang tertutup, tapi pertanyaan yang sifatnya terbuka. Contoh adalah semua 2 tambah 2 jawabannya 4. Nah, itu paten. Jadi usahakan cari pertanyaan yang nanti jawabannya itu bisa beragam. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku pasti ada motivasi yang mendorong. Next. Nah, Bapak Ibu yang hormati, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi mereka yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia ini berperilaku, ya, berperilaku
Ada kalanya mereka itu hanya sekedar untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi mereka berperilaku sesuatu karena mereka itu agar terbebas atau tidak terkena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maka ini bukan hanya untuk peserta didik kita, tetapi juga kita sebagai pendidik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, seumpama ini Bu Tuti selaku kepala sekolah mungkin akan memberikan reward atau apresiasi kepada Bapak Ibu guru yang disiplin atau mungkin yang datangnya awal. Nah, mungkin saja ada Bapak Ibu guru itu yang berangkat awal ya dari teman yang lain, tetapi tujuannya atau niatnya hanya ingin mendapatkan imbalan. Ya. Kemudian ada yang niatnya hanya ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, terutama biar mungkin dianggap oleh kepala sekolahnya, wah anak buahku sergap dan seterusnya. Nah, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi yang ketiga, inilah yang harus kita terapkan. Ya, terutama kita sebagai pendidik, maka motivasi yang kita ambil adalah motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, bagaimana cara kita bisa menghargai diri sendiri? Disiplin itu tumbuh dari diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau bisa, ya kita usahakan semaksimal mungkin motivasi yang pertama dan kedua itu tidak ada pada diri kita. Jadi kita ya sebagai pendidik diniati ya dengan ikhlas ya, apalagi kita sudah posisi sebagai ASN. Okay. Next, baik. Selanjutnya, nah ini ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, ya? Sudah pernah mendengar apa belum? Atau baru kali ini? Belum. Baru kali ini mendengar dan membaca. Ya. Sekarang itu perlu kami sampaikan Bapak Ibu ya, istilah peraturan sekolah itu sudah diganti dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kalau kita melihat di sekolah-sekolah yang di situ di dalamnya ada guru penggerak atau mungkin sekolahnya sudah sekolah penggerak, maka di dalam kelas itu ya sudah dipajang keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Ya. Nah, nanti ada bedanya. Kenapa mau dirubah keyakinan, tidak peraturan? Nanti kaitannya dengan motivasi yang pertama tadi. Next, begitu. Nah ini ya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini guru harus berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini nanti yang membuat bukan hanya Bapak Ibu guru, tetapi kita melibatkan peserta didik kita. Ya, peserta didik kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas. Sehingga Pak, nanti kalau yang membuat atau mereka terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas, maka ketika mereka sudah yakin, kemudian mereka sepakat, ya, maka mereka akan mematuhi keyakinan kelas tersebut karena sudah dijadikan kesepakatan bersama. Next, nah ini keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal atau umum yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sebenarnya hampir sama, ini kan peraturan ya, cuma bahasanya diganti keyakinan. Ya. Kalau selama ini kan kita yang menentukan, tidak boleh ini, harus seperti ini dan sebagainya. Sekarang untuk membuat itu kita harus melibatkan peserta didik kita. Ya. Jadi mereka harus paham apa yang mereka terapkan, apa yang mereka yakini nanti, karena itu nanti yang akan mereka patuhi di kelas. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas
yang saya buat sebenarnya banyak sekali keyakinan kelas nanti tergantung panjenengan untuk membuat keyakinan kelas seperti apa. Keyakinan kelas sebelum saya ke contohnya, jadi keyakinan kelas ini setiap anggota kelas ini perlu belajar senang, melakukan tugas, saling menghargai, kemudian selalu bersikap positif, sampai nanti hormat, bekerja dan lain-lain. Nah, ini hanya contoh ya, keyakinan kelas yang sebelah kanan dengan ini contoh. Kemudian kemarin saya membuat keyakinan kelas untuk kelas 4. Yang pertama, ini mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Kalau sudah ditulis seperti ini, berarti ini harus dijalankan. Sebenarnya sebelum membuat keyakinan kelas ini, kita melakukan diskusi dulu dengan peserta didik. Nanti kita minta peserta didik untuk menulis beberapa kalimat keyakinan kelas, ya. Nanti kita diskusikan bersama mana yang disepakati, nanti kita buat keyakinan kelas, ya. Yang kedua, berkata sopan. Next. Ya, sesuai dengan anjuran pemerintah sekarang, penanganannya tidak cukup ya 1-2 kali. Ada beberapa alasan mungkin anak-anak itu melakukan salah. Contohnya ini, Ibu Sulaiman di guru kelas 6 ini bingung menghadapi ulah salah murid di kelasnya. Ya, beberapa anak telah mengeluhkan saya seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi minta bekal pada teman-temannya. Anda mengilustrasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan? Belum diedit ya. Melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada anak itu sering minta bekal pada temannya, ditanyakan dulu. Next dulu. Nah, alasannya apa? Alasannya satu, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar sedang berusaha dipenuhi oleh Sandi adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini mungkin juga terjadi pada peserta didik kita. Sehingga Pak, karena dia lapar, jadi ingin bertahan hidup, bukti cara nih akhirnya maksa kancane jaluk panganan. Nah, berarti kalau kita gali, kita kita cari tahu alasanmu apa kok seperti itu, kok mengambil makanan teman, ya jangan langsung dimarahi, dijiwiti dan sebagainya. Ingat, kita nggak boleh nyubit ya, hukuman fisik apalagi ini tidak diperbolehkan. Ditanyakan dulu alasannya apa. Nah, mungkin alasan pertama seperti ini, karena dia lapar dari bukan dan seterusnya, sehingga dia untuk bisa bertahan hidup harus minta makanan dari temannya. Alasan yang kedua, next grade. Nah ini, karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ngerecoki kancane, ketika temannya melaporkan tindakannya pada gurunya, akhirnya gurunya beritahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi perhatian. Artinya apa? Anak ini kurang perhatian di rumah. Sehingga kebutuhan dasar dari penulisan tadi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di rumah mereka tidak dapat kasih sayang, apalagi kita tahu wilayah kita sadar. Kebanyakan orang tuanya ini adalah pedagang, tidak terlalu perhatian mungkin ya. Pokoknya anaknya berangkat sekolah, yang boleh dijemput dan seperti itu. Perhatiannya kurang, kasih sayangnya kurang, sehingga anak-anak itu ada kalanya melampiaskan ya kepada teman-teman mereka. Nah ternyata mereka kebutuhan dasar mereka itu kasih sayang itu tidak terpenuhi. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi ini pemaksaan. Maka sebetulnya Sandi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya itu akan kekuasaan. Jadi dia ingin menguasai teman-temannya di kelas. Dipaksa, ketika teman-temannya sudah takut, kemudian diminta yang apa diberikan, berarti Sandi ini sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin menguasai. Nah, kita sebagai pendidik nanti juga harus bisa membina, membimbing ya bahwa hal tersebut tidak tepat. Alasan yang keempat, nah ini karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ini bisa terjadi.
Nah, biasanya anak itu kalau dikasih bekal mie dan seterusnya, mungkin dia merasa bosan kok 3 warna mie terus, ya. Akhirnya apa? Dia meminta bekal dari teman yang lain. Nah, ini bisa terjadi dan itu salah satu pemenuhan kebutuhannya akan kebebasan. Oke. Alasan yang kelima yaitu dia melakukan hal tersebut mungkin karena hanya iseng saja, nggak ada niat untuk mengambil, memaksa, tidak. Dia hanya iseng dan dia itu menikmati sekali ekspresi wajah teman-temannya yang kesel karena diambil makanannya dan menurut dia itu ekspresi teman-temannya lucu. Mungkin ada salah satu siswa kita seperti itu. Jadi tujuannya apa? Dengan melihat ekspresi teman-temannya yang mungkin manto, marah-marah, dia malah merasa senang. Dia merasa senang, maka berarti Sandi kalau melakukan hal tersebut, dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu akan kesenangan. Dia hanya ingin mendapatkan kesenangan saja. Next, ada sanksi dan sebagainya. Ini agak materinya agak berat sedikit. Monggo nanti kalau ada mungkin tanggapan atau pertanyaan yang bisa saya jawab, ya saya jawab. Kalau belum bisa saya jawab nanti jadinya buat saya. Yang terkait dengan mungkin tadi kebutuhan dasar manusia, kemudian kenapa anak itu bisa melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita itu adalah pelanggaran, karena dia melanggar aturan dan harus kita berikan sanksi dan seterusnya, dan ternyata tindakan kita sebagai pendidik tidak boleh langsung menjudge atau menghakimi anak tersebut, anak yang seperti ini, seperti itu. Tadi kesepakatan kelas kita adalah belajar kita hari ini santai tapi serius. Gak ada pertanyaan. Oke, kalau gak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya, materi berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Next. Nah ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol restitusi. Ini gambaran kita sebagai pendidik. Nah, nanti jangan bisa memperhatikan kira-kira ketika dalam pembelajaran nanti saya posisinya masuk yang mana, ya. Nah, 5 posisi ini yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Artinya kepada siswa. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Jadi posisi kita bisa memposisikan kita dengan anak didik kita sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, tingkatan paling tinggi ini adalah guru sebagai manajer. Nah, seperti apa 5 posisi kontrol restitusi? Next. Nah, nah ini 5 posisi kontrol dari ini ya, ini penjabarannya. Yang pertama, penghukum. Nah, penghukum ini, maaf, tulisannya agak kecil ya, saya bacakan saja. Contohnya adalah ini, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, menghardik, nyentak. Ono muridnya salah, langsung disentak. Kemudian menyindir, memberikan sindiran. Maka kalau kita melakukan hal tersebut, posisi kita adalah sebagai penghukum. Kemudian kalau lewat perkataan, kalau perkataan seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ini awas ya. Awas kalau besok diulangi lagi. Nah, itu juga masuk penghukum. Ini kemarin saya waktu pelajari ini luar biasa sekali. Ternyata selama ini kalau saya pribadi yang saya terapkan ternyata masih banyak yang tidak sesuai. Tetapi ini juga masih perlu diperdebatkan atau didiskusikan. Karena apa? Setiap lembaga itu tentunya
peserta didik itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Di kota dengan di desa itu berbeda. Maka dalam menyikapinya, ya tetap kita berusaha bagaimana caranya kita bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai pendidik nanti harus yang sebagai manajer. Nah, hasilnya apa? Dari perbuatan kita sebagai penghukum berkata tadi, maka membentak, menyalahkan orang lain, ya, ketika dia mungkin berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, maka kita akan dianggap oleh peserta didik kita bukan guru yang baik. Kenapa? Kita menjadi guru yang dikenal oleh peserta didik, kita adalah sebagai guru yang galak, mungkin dianggap sebagai monster dan seterusnya, sehingga kita hadir di kelas, hadir di sekolah, ya, ini justru ditakuti oleh murid kita. Nah, kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Contoh, dari apa yang kita lakukan kalau kita memposisikan kita sebagai penghukum, maka anak-anak kita nanti kalaupun memperhatikan kita, ya, itu mungkin Bapak yang hormati, ya, demikian diseminasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf, ya, tidak ada maksud apapun atau mungkin menggurui panjenengan semua, ya, kita sama-sama belajar. Saya menyampaikan apa yang saya sudah dapatkan pada pembelajaran calon guru penggerak, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita bisa bersama-sama, ya, melakukan perbaikan pembelajaran demi peserta didik kita agar menjadi peserta didik yang religius, berkarakter dan berakhlak mulia. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.